Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 tentang penggunaan kendaraan umum bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Jumat 3 Januari. Jumat kemarin merupakan hari pertama pemberlakuan larangan membawa kendaraan bermotor itu. Apakah dengan instruksi itu akan mampu mendorong PNS dan warga untuk menggunakan transportasi massal? Telah hadir bersama kami di studio Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Ipung Purnomo, dan nanti kami akan bergabung di segmen berikutnya melalui saluran telepon dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Udar Pristono. Selamat siang Pak Ipung. Pak Ipung, ini kalau kita lihat memang instruksi Gubernur di nomor 150 tahun 2013 tentang larangan PNS membawa kendaraan pribadi. Tanggapan Anda seperti apa Pak Ipung? Ya, sebelumnya selamat siang Mbak Elisa dan selamat siang para pemirsa. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun ini menjadi lebih baik. Ya, kita lihat memang tahun ini banyak sekali peraturan-peraturan muncul ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan. Betapapun juga kita harus mengapresiasi instruksi gubernur ini. Ini bisa menjadikan sebuah oase di antara kekeringan decision making. Oase di antara kekeringan decision making. Oke. Dan intinya kalau menginstruksikan PNS untuk menggunakan kendaraan umum itu bisa diterjemahkan macam-macam. Tidak perlu dicari-cari bahwa saya harus pergi naik bus, bajai, nyambung. Bisa saja sekali naik sepeda atau bagaimana, itu juga solusi lain. Tetapi kalau kita melihat itu berangkat dari masalah ya, masalah Jakarta ini kan sudah punya kira-kira 3 juta, hampir 3 juta kendaraan. Kalau 3 juta kendaraan itu kita hitung saja per kendaraan 10 meter persegi, karena katakanlah 2 dikalikan 5 gitu ya, itu sudah kira-kira memerlukan tempat 30 juta meter persegi. Nah, ini kan kalau kita lihat memang masalah di Jakarta sudah banyak. Dengan adanya instruksi ini memang diharapkan akan mengurangi kemacetan, salah satunya atau seperti itu. Tapi kalau kita lihat dampak lainnya dari instruksi yang telah dibuat oleh Gubernur, ini Anda melihat ada dampak positif maupun dampak negatifnya itu apa sih Pak Ipung? Setiap kebijakan itu tidak pernah tidak mempunyai dampak negatifnya. Semua selalu positif menurut Anda? No, setiap kebijakan pasti ada gendongannya masalah juga. Setiap masalah ada solusi, tapi setiap solusi dalam hal transportasi pasti juga ada masalah. Nah, Anda melihat di dalam instruksi ini apa sebenarnya dampaknya? Pertama dampaknya tentunya, karena kalau saya kembalikan lagi dari hitung-hitungan teknis pun, tidak akan menjadi lebih baik Jakarta ini ketika tanpa adanya instruksi ini. Dengan adanya, kalau dilihat dari masalah teknis tadi, kalau saya lanjutkan boleh, jalan kita cuma 7.000 km di DKI. Itu kalau dikalikan 5 meter, lebar 5 meter rata-rata itu hanya 35 juta meter persegi. Sementara dengan kendaraannya 3 juta dikalikan 10 itu 30 juta meter persegi. Nah, ketika semua kendaraan itu turun di jalan, jadi Jakarta ini menjadi lapangan parkir terbesar di dunia. Penuh seperti itu. Gerak. Nah, ini pilihan, kita mau tidak bisa gerak atau mau gerak. Ya, berarti ternyata instruksi ini bagus untuk instruksi ini tentunya sangat bagus. Nah, itulah oase saya katakan, teriknya matahari. Iya, tapi mungkin ada salah satu dampaknya yang keputusan ini bagi PNS bisa buat mereka terlambat, karena kalau kita lihat tadi ada dari beberapa paket yang kelihatan mereka harus naik 2 kali, satu angkot, habis itu mikrolet, lalu lanjut busway dan kemudian bajai. Nah, ini salah satunya bagaimana ini? Ini dampak positif atau dampak negatif jadinya kayak itu? Seperti saya katakan, ini suatu kemudahan atau kesulitan kan gitu ya. Tergantung siapa yang menanggapinya. Siapa yang menanggapinya. Tapi ketika ini adalah sebuah instruksi, di mana instruksi itu dimulai dari pemegang kebijakan atau pelaksana, dalam hal ini juga PNS, itu rasanya bisa dikatakan sebagai sebuah keteladanan. Teladan ini yang sebetulnya hampir tidak ada di negeri ini. Keteladanan ini menjadi penting apapun resikonya. Nah, ya, resiko bisa menjadi agak sedikit mahal, ya boleh. Tetapi
keteladanan itu jauh lebih mahal harganya daripada resiko yang dihadapi. Nah, ini kita kalau ngomongin tentang keteladanan, bagaimana dengan karyawan-karyawan ini atau PNS ini yang banyak mengakali dari instruksi ini? Mungkin mereka parkir jauh-jauh dari Balai Kota atau Pemprov DKI hingga akhirnya mereka baru jalan menggunakan jalan kaki atau pakai angkot atau naik bus. Ini gimana nih? Pada dasarnya bisa saja. Bisa saja itu terjadi. Mencari solusi yang terbaik, yang paling pas. Ini kan kebijakan juga baru turun beberapa hari. Kemudian baru diaplikasikan tanggal 30 yang lalu ya. 3 Januari kemarin baru mulai. Hari Jumat. Dan sebetulnya hanya sebulan sekali, gitu. Dilakukan pada Jumat pertama. Nanti akan dimulai lagi Februari pada saat. Tapi kan kemungkinan nanti akan dimulai setiap minggu ya? Tentunya kalau bisa malah setiap hari. Setiap hari seharusnya begitu. Instruksi itu sudah menjadi suatu keputusan kebijakan yang harus ditindaklanjuti. Nah, berarti ini kan harus ada pengawasan yang ketat ataupun yang kuat terkait dengan instruksi ini. Takut-takut ada yang nakal di baliknya itu. Kenakalan itu kan sifat manusia. Tapi saya yakin masih banyak orang yang baik dan jauh lebih banyak dari itu. Dengan adanya instruksi itu memang harus ditindaklanjutin dengan hal-hal yang mendukung. Contohnya saja kalau siapa kemarin salah satu juga saya menggunakan sepeda ke kantor. Nah, sepeda itu disiapkan jalurnya. Jadi salah satu jalur lambat barangkali separuhnya dikhususkan untuk sepeda. Itu sebetulnya memberikan fasilitas atau insentif kepada yang pengguna sepeda agar lebih bersemangat gitu. Nah, kalau kita lihat berapa sih jumlah PNS di DKI? Kira-kira 72.000 PNS di DKI. Dibayangkan saja ketika 72.000 itu yang tadinya pasti menggunakan, katakanlah sekarang ini rata-rata 88% mereka menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga bisa dihitung di situ 56.000 mobil dipakai oleh PNS setiap hari. Oke. Berarti memang harus ada pengawasan ketat juga dong Pak, supaya instruksi ini bisa berlangsung atau benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh para PNS. Ya, kita akan lanjutkan dulu Pak Ipung usai jeda berikut pembicaraan ini pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Bapak Ipung Purnomo. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita melihat dulu Pak Ipung tanggapan dari sejumlah pihak soal larangan kendaraan. Ya, ini kita lihat Pak Ipung ada dari Menteri Perhubungan Maninggaan mengatakan bahwa kami setuju saja tapi diatur dengan baik karena apa mungkin yang dimaksud kendaraan bermotor termasuk sepeda motor misalnya. Kan kalau tidak pakai motor lebih lama ke kantor, itu dipertimbangkan juga jangan sampai PNS jadi terlambat. Ini diujarnya. Ini yang tadi kita sebutkan tadi, jangan sampai PNS terlambat, nanti sudah terlambat kena hukuman lagi kan. Nah, selanjutnya ini ada dari Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa mungkin akan kita perluas nanti, pegawai-pegawai kita sediakan bus. Jadi akan lebih hemat. Bayangkan kalau bus itu mengangkut 60-70 orang, jadi jalanan bisa menghemat mobil 60-70 mobil. Cuma sekarang harus kita perluas. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ahok sendiri juga masih menggunakan kendaraan pribadi karena dia menganggap bahwa itu lebih efisien waktunya ketimbang menggunakan kendaraan di transportasi massal ya. Ini masih digojok lagi nih. Nah, ini kita lihat lagi dari Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI. Kita lihat bahwa Ashraf Ali mengatakan bahwa ini kan kontribusinya bagus, bisa ribuan kendaraan jadi berkurang di jalan Jakarta. Akibatnya selain mengurangi kemacetan juga menghemat BBM. Ya, menghemat BBM bisa menjadi ini salah satu cara juga ternyata. Oke, ini ada dari Kadis Dikbud DKI Jakarta. Bapak Taufik Mulyanto mengatakan jika 38.000 guru menghabiskan 1 liter BBM sehari saja, maka kontribusi guru di DKI menghemat 38 liter BBM dalam 1 hari. Itu kalau 1 liter. Kalau 1 guru habiskan 2 liter, maka 2 kali lipatnya. Oke. Ini menyambut positif. Ada juga yang bilang negatif. Ini positif. Kita lihat lagi terakhir dari Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Nah, kalau Pak Agus Pambagio mengatakan kalau diterapkan sekarang, ini akan menyiksa dan bikin orang marah. Belum lagi kalau terlambat pasti ada hukumannya. Nah, ini
Ini ternyata juga tanggapan dari Pak Ipung sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Jadi ternyata takut juga dihukum karena terlambat, tapi memang harus diperhatikan lagi. Sebenarnya memang balik lagi transportasi massal yang harus diperbaiki lagi nih kayaknya. Begini, pendekatan teknis kan sebetulnya gagal ya untuk mengatasi masalah macet ini, sehingga harus dilakukan dengan pendekatan katakanlah moral yang keteladanan itu tadi. Produknya adalah ini sebuah perintah namanya top down. Top down itu kan harus diikutin. Nah, top down itu punya resiko tentunya. Pak, saya ngikutin Bapak, tetapi ada risikonya. A, B, C, D. Salah satunya keterlambatan, saya menjadi susah dan sebagainya. Kalau saya mau pakai sepeda Pak, nah katakanlah begitu ya. Tetapi kalau 55.000 kendaraan PNS DKI itu tadi tidak digunakan, katakanlah itu kalau sehari memakai 5 liter atau 4 liter saja, itu sudah menghemat 250.000 liter. Jadi kemungkinan ini akan efektif atau tidak sih Pak sebenarnya kalau Anda melihatnya? Nah, efektivitasnya kan tentunya harus ditambahkan dengan beberapa insentif-insentif lain. Bisa saja, oh PNS, saya tidak berikan Anda bensin, tapi saya berikan Anda sepeda untuk ke kantor. Pak, tapi rumah saya jauh, yang deket-deket dulu saja pakai sepeda. Yang jauh nanti ada ride and park. Jadi dari rumahnya pakai mobil, berhenti di suatu tempat, kan ada kan sistem itu sebetulnya. Kayak di Ragunan itu ada. Terus kemudian dilanjutkan pakai busway. Jadi mobilnya semua parkir di suatu tempat. Tidak semuanya rame-rame masuk Jakarta. Bahwa kenyataannya PNS DKI itu adalah tinggalnya bukan di DKI. Iya. Ya, di Jabodetabek, gitu, di sekelilingnya. Ntar ujung-ujungnya ya nggak apa-apa kita naik transportasi massal asal nanti ada tunjangan transportasi ujung-ujungnya. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau insentifnya itu untuk membeli sepeda, apa salahnya? Daripada jatahnya untuk beli bensin, udah ngotorin udara Jakarta, bikin sesak, bikin macet. Ya. Kalau orang pakai sepeda, coba bayangkan saja, satu hari 5 liter, satu bulan berapa? 150 liter. Oke, nah tadi Pak Ipung dari Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa mungkin 38.000 guru kalau misalnya semua naik bus ini akan mengurangi begitu banyak kemacetan. Nah, mungkin nggak sih gerakan ini juga bisa menjadi atau instruksi ini juga dilakukan di instansi lain? Intinya sangat bisa karena Gubernur DKI dia punya kewenangan khusus di wilayahnya yang sangat otonomus untuk melakukan top down itu tadi. Jadi ini bisa dilakukan ke instansi lain ya? Bisa. Oke. Tetapi perlu diimbangi dengan fasilitas-fasilitas dan insentif lainnya. Iya, kembali ke insentif dan fasilitas lainnya. Baik Pak Ipung, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami. Pak Ipung, ini kalau kita lihat tadi beragam banyak yang harus dilakukan dengan cara mungkin membeli sepeda kepada para PNS atau tentunya. Tapi Anda melihat instruksi ini banyak manfaatnya atau enggak sih? Atau seperti apa? Tentu saja sebuah kebijakan itu sesuatu yang baik. Pasti sudah dipikirkan dampak-dampaknya. Pasti baik gitu. Kita pegang itu dulu. Kalau nggak baik pasti tidak akan diambil sebuah kebijakan. Itu intinya. Bahwa kebijakan itu dibalik racikan-racikan obat itu ada masalah karena memang sudah komplikasi ya. Penyakit kita ini sudah komplikasi. Ya itu penyakit kemacetan ya yang komplikasi ini ya. Kemacetan komplikasi tidak hanya masalah teknis, masalah sosial juga karena di situ ada etika berkendara sudah nggak karu-karuan. Makanya pendekatan teknis nggak bisa, pendekatan sosial nggak bisa, sekarang pendekatan moral yang dilakukan, yaitu dengan keteladanan itu tadi. Keteladanan dan kesadaran sendiri. Betul. Oke. Ya ini Pak Ipung, kita telah tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Selamat siang Pak Pris. Selamat siang Mbak, selamat siang Pak Ipung. Selamat siang Pak Udar. Ya Pak Pris, ini terkait dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya kalau kita lihat apa sebenarnya tujuan dari larangan berkendara ini Pak Pris? Jadi yang pertama memang instruksi Gubernur 150 itu melihat kondisi saat ini bahwa penggunaan angkutan umum ini sangat merosot. Jadi tahun 91 itu penggunaan angkutan umum 70% di DKI ya. Terus tahun 2002 52%, tahun 2013 ini tinggal 12%. Kalau kita diamkan saja lama-lama bisa 0%. Nah ini akan celaka ini. Jadi semua dipenuhi kendaraan pribadi, angkutan umumnya kosong. Oleh sebab itu dengan instruksi ini sebenarnya memancing dan memicu. Mudah-mudahan teman-teman di departemen lain itu juga mengikuti dan mudah-mudahan frekuensinya ini kita tambah. Karena Pemprov DKI Pak Gubernur ini pun juga memperhatikan transportasi itu sendiri. Jadi di awal bulan Februari nanti ya,
ini akan berfungsi 310 bus Transjakarta baru. Ditambah 346 BKTB namanya, bus kota terintegrasi busway, itu layaknya sebagai pengganti Metro Mini yang rusak-rusak ini. Bahkan tahun 2014 sudah dianggarkan ya, untuk 1.000 bus Transjakarta dan 3.000 bis medium tadi. Jadi artinya kita sungguh-sungguh. Nah, dengan adanya instruksi ini minimal pegawai Pemprov ini mulai menggunakan angkutan umum ini, dan nanti bisa diikuti di apartemen, dan juga ini keteladanan tadi, kira-kira demikian. Ya, Pak Pris, ini kan kalau lihat memang sudah ada 350 Transjakarta nanti di tahun 2014 ini akan diluncurkan dan ada 366. Nah, tapi nanti pengawasannya bagaimana Pak terkait dengan instruksi ini? Kembali lagi pengawasannya seperti apa? Karena belum banyak saja tidak bisa dipungkiri ada nanti yang mungkin nakal atau kembali lagi dengan kita mengakali instruksi ini. Jadi masalah nakal dan sebagainya itu memang perlu waktu. Ya, jadi kalau mereka sudah menikmati sendiri, ya saya sendiri mencoba. Ya, saya sudah sering sekali naik angkutan umum, tapi biasanya saya ngontrol itu di tengah-tengah ya. Nah sekarang saya mencoba dari rumah saya di Pancoran itu ke halte Pancoran yang terdekat. Saya menggunakan mikrolet M34. Nah, di sepanjang perjalanan M34 itu saya juga sambil mengontrol kerjaan saya nih, karena supirnya nggak pakai seragam. Saya tegur, kamu pakai seragam. Ternyata dia juga mementingkan penumpang di pinggir, tidak di halte. Saya tegur. Nah, sambil kita mengoreksi, kita berjalan. Terus setelah itu kita coba di halte Transjakarta itu. Enak sekali, banyak pilihan di Pancoran itu. Jadi mau naik APTB bisa, naik bus Transjakarta bisa, asalkan memang kita tahu persis baca jurusannya. Jadi harus baca dulu nih, petanya seperti apa mappingnya, kira-kira demikian. Ya, saya rasa nanti para M34 semuanya akan pakai seragam karena takut Pak Udar ada di naik mikrolet itu ya. Mudah-mudahan. Pak Pris, ini kalau kita lihat terkait dengan sanksi yang tepat itu seperti apa sih kalau Anda melihatnya? Jadi sanksinya sudah ada. Pegawai negeri sipil itu ada PP yang mengatur, PP 53 itu yang mengatur bahwa hukuman bagi pelanggar-pelanggar yang melanggar perintah-perintah, instruksi dan ketentuan itu dari hukuman yang paling ringan teguran lisan, teguran tertulis, sampai kalau dia melanggar berulang-ulang yaitu bisa penyetopan gajinya. Bahkan kalau sampai mengulang-ulang lagi diturunkan pangkatnya, bahkan kalau sampai melawan lagi ya bisa dipecat. Jadi aturannya ada secara bertahap. Nah ini kan baru mulai. Apa yang baru dimulai tentunya ya tidak dilakukan begitu peringatan, tapi saya yakin karena ini mereka harus menikmati ini dulu baru akan pindah. Jadi jangan melihat ini terpaksa ya, tapi ini suatu kebutuhan. Karena tadi kalau tidak diawali dengan pegawai negeri sipil, yang lain itu akan tenang-tenang saja. Mudah-mudahan departemen ini sudah melirik nih. Sudah melirik. Saya juga mengusulkan sih kalau bisa sebulan sekali terlalu sedikit. Tiap minggu lah gitu. Jadi lama-lama habis tiap minggu, lama-lama mereka terbiasa kan. Ini bisa sangat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang cukup signifikan. Karena pegawai negeri di Jakarta ini banyak PNS DKI, termasuk pegawai departemen. Baik, ya mungkin diawali dari Pemprov DKI Jakarta dan kemudian ditiru oleh instansi-instansi lainnya, kemudian ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta, mulai dari kebutuhan, kesadaran dan keteladanan ya Pak Pris. Baik, terima kasih. Instansi pemerintah itu kan pengambil kebijakan, dia tahu persis apa-apa yang kurang, sehingga dia ikut bisa memperbaiki itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pris telah hadir bersama kami bergabung dalam dialog jurnal siang. Saya kembali ke Pak Ipung. Jadi menurut Anda tadi sanksi-sanksi itu sudah tepatkah kalau kita terapkan? Sebagaimana disampaikan Pak Udar Pristono tadi bahwa semua itu dilakukan secara bertahap. Ini kan baru lahir nih, dampaknya pun belum kita tahu komplikasinya seperti apa. Tetapi kalau mengantisipasi ke depan ini bukan sebuah keharusan, ini kebutuhan gitu, kebutuhan untuk beralih moda. Karena perlu saya ingatkan bahwa tahun 2014 sekarang ini semua konstruksi sarana prasarana transportasi itu dimulai tahun 2014. MRT konstruksinya dimulai. Kemudian barangkali nanti loop line yang kereta api juga dimulai. Monorail dimulai. Transjakarta juga sudah mulai datang. Transjakarta mulai banyak dan mulai datang. Artinya apa? Di sana gangguan traffic lalu lintas itu
pasti sangat berat untuk traffic itu sendiri jika tidak ada dilakukan terobosan-terobosan seperti ini. Oke, Jadi ini nilainya itu sebetulnya hanya bukan terobosan saja, tapi hormatilah bahwa ini decision making yang semua harus respect. Ini adalah top down, juga harus dipatuhi oleh yang di bawah, dan ini adalah yang lebih besar lagi adalah sebuah keteladanan. Sangat jarang sebuah gubernur memberi teladan kepada nasional level. Oke, ini kita lihat memang decision making ini harus diteladani karena dengan kesadaran ini bisa mengurangi kemacetan di Jakarta seperti itu. Betul, ya Pak Ipung. Baik, terima kasih Pak Ipung telah hadir bersama kami dalam dialog jurnal siang hari ini.